pH-nya aman, terus kemungkinan ada bakteri dan jamur pada air di si gokong sendiri itu sudah pasti aman. Pertama, ikan sudah saya lihat kuncup di air bening. Ketika saya melakukan suatu tindakan nih untuk ikan saya pasti akan berpikir dulu, tindakan saya ini manfaatnya apa, fungsinya apa, alasannya kenapa harus saya ambil tindakan ini gitu guys. Aduh, nah oke guys, welcome back to my channel channel kita semua. Minum dulu biar fokus. Nah oke guys, jadi sini beranjak dari kejadian kemarin nih, dimana ikan kita yang auranti yang kaliko itu tiba-tiba kayak mager, mojok, bahkan siripnya nggak mau mekar. Terus gokong juga kayak gitu. Kemarin parah banget, bener-bener mojok, nggak mau, aduh pokoknya parah, nggak respon sama sekali, tapi makan normal. Nah di sini di konten ini kita bakal ngebahas gimana sih caranya kita itu ngadepin ikan sakit apa aja guys. Bahkan ikan yang stres, ya stres sih kayak drop mental dan lain-lain sebagainya itu kita bakalan bahas di sini. Dan kita juga bakalan ngebahas masalah karantina. Kita ini sebenarnya adalah kiper yang paling jarang karantina guys ya. Paling jarang kita akan melakukan karantina. Nah di sini kita bakalan ngejelasin juga tentang karantina ini gimana sih bang, sistem karantina ini gimana. Kenapa ikan itu harus karantina dan alasan kenapa ikan itu nggak harus dikarantina itu bakalan kita bahas di sini. Karena gimana ya, kayaknya dari kemarin apa ya, dari komentar-komentar yang ngasih tahu ke kita suruh ikannya begini itu ya banyak sih, banyak cara mereka kasih tahu. Dan paling banyak itu orang bilang karantina airnya diturunin. Nah oke guys, kita bakalan ngebahas dari yang pertama. Kenapa air itu harus diturunin? Itu kalau orang lain aku nggak tahu jawabannya apa. Tapi kalau aku pribadi, kapan sih channel kita official itu bener-bener nurunin air? Yang pertama, kita akan nurunin air ketika kita punya ikan itu yang magernya itu sampai bengkok gini guys. Kalau dia sampai bengkok gini, itu kita bakalan turunin airnya. Itu yang pertama. Soalnya kalau dia terus dibiarin bengkok gitu, dia itu bakalan tulangnya itu lama-kelamaan bisa bengkok. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan turunin air itu ketika dapat ikan yang sulit banget berenang. Contoh, ikan habis lompat, berenangnya sulit. Kayak adalah ikan-ikan yang agak sulit berenang, susah ambil nafas, itu kita turunin airnya. Jadi ada alasan semua kenapa kita melakukan pengurangan air. Itu baru dua. Yang ketiga, kita melakukan pengurangan air itu biasanya untuk tank yang besar. Ikannya kecil, ya tanknya nggak harus besar sih. Intinya proporsional, proporsi antara tank sama ikan itu nggak stabil atau terlalu besar tanknya, ikannya kecil, itu kita kurangin airnya. Alasannya untuk apa bang? Kalau itu alasannya untuk agar dari segi teritorial si ikan sendiri di tank yang besar itu, kalau ikannya kecil itu agar lebih sempit aja, nggak terlalu lebar besar gitu. Itu untuk naikin mental bisa. Itu alasan kita kalau nurunin volume air guys, untuk melatih mental. Terus ikan yang kayak tadi yang magernya bengkok, terus untuk ikan-ikan yang mungkin habis lompat atau apa yang sulit ngambil nafas ke atas, itu kita turunin airnya. Itu untuk ikan-ikan yang notabene diturunin airnya, ibaratnya kondisi yang harus nurunin air. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bakal ngebahas masalah karantina. Kapan sih channel kita official ini, karena kita ngebahas tentang bagaimana cara kita menangani ikan ya. Kapan sih cara kita official? Oh. Goblok. Cara kita official itu melakukan karantina. Nah, yang pertama kita hanya melakukan karantina itu kepada ini guys ya. Kepada ikan-ikan dengan kondisi tertentu. Contoh video di YouTube kita yang judulnya kemarin karantina untuk naikin mental, bukan untuk pengobatan. Itu guys. Yang pertama, kita untuk pengobatan sendiri kenapa nggak pernah karantina? Yang pertama, satu, kalau kita punya ikan sakit, kalau kita pindahin karantina dimanapun, mau di styrofoam box atau di tank lain, yang jadi pertanyaan saya itu cuma satu. Ketika kita pindah dari satu tank ke tank yang lain, ini hanya untuk karantina, alasan karantina, itu manfaatnya itu di mana itu saya nggak dapat. Karena gini, tank yang ini sama tank yang lain itu biasanya ya kalau memang kualitas airnya nggak bagus yang di tank awal, itu kan bisa diganti, nggak harus karantina.
Jadi untuk manfaat karantina sendiri itu saya nggak tahu konsepnya itu bagaimana. Tapi sedangkan kalau saya sendiri untuk ikan sakit nggak pernah karantina. Dan untuk nanti cara pengobatan saya ke ikan saya sendiri itu bagaimana, itu saya akan bahas. Mungkin karantina banyak yang bilang, oh iya bang, kalau karantina itu dikarantina tanpa substrat dan lain-lain sebagainya. Saya banyak melihat cara karantina, ya memang nggak apa-apa sih karantina, ya nggak masalah. Cuman kita pribadi nggak pernah karantina, ikan baru habis lompat kita nggak karantina juga. Kenapa? Ini alasan kenapa kita nggak pernah karantina ikan untuk pengobatan, tapi nanti ada pengecualian ya. Yaitu ketika ikan sakit. Ketika ikan itu sakit, kita kenapa sih nggak mau pindah-pindah? Dibandingkan saya pindah-pindah tank atau karantina, itu lebih baik saya ganti air di dalam tank mungkin 70% atau 80%. Kenapa? Karena ikan ketika dipindah ke tank karantina, itu biasanya di sana itu ada adaptasi ulang sama air baru di tank karantinanya. Nah, di setiap ikan itu pindah tank, itu kan ada tingkat stres. Ikan yang nggak sakit pun itu kalau pindah tank itu biasanya ada tingkat stres, meskipun itu ada yang kecil ada yang besar, itu kembali ke cara mindahnya sama ke kualitas air di tank karantina. Itu yang pertama. Jadi saya benar-benar menghindari yang namanya ikan itu stres sekecil apapun, jadi saya nggak melakukan karantina. Setelah itu konsep karantina sendiri itu yang saya tahu, karena saya dulu itu adalah orang yang pelihara peacock bass ya, dan saya itu salah satu breeder peacock bass juga. Saya melakukan karantina terhadap peacock bass itu alasannya cuma satu. Yang pertama, ketika peacock bass terkena WS, ikan itu kan ombyok, sedangkan WS itu bisa menular. Nah, di sana saya karantina ikan saya itu bukan untuk benar-benar nyembuhin ikan itu, bukan sebenarnya, tapi untuk menghindari WS yang terjadi sama si ikan yang sakit itu nyebar ke ikan-ikan yang lainnya. Itu yang saya lakukan untuk karantina sendiri. Jadi untuk karantina itu fungsi yang saya lakukan hanya untuk seperti itu guys, pengobatan agar si ikan yang sakit tidak diganggu ikan lain, terus agar penyakitnya tidak menyebar. Itu konsep yang saya sering lakukan untuk karantina sendiri. Atau kayak tadi naikin mental. Gimana sih bang maksudnya kok karantina itu naikin mental? Ya, karantina untuk naikin mental tuh tanknya kebesaran nih guys, tanknya kebesaran, ikannya kecil, susah naikin mentalnya. Ya udah kita karantina di tank yang lebih kecil. Kalau bisa yang di sebelahnya itu ada ikan lain. Jadi ada 2 tank, sebelahnya ada ikan lain. Itu pakai mancing. Itu ada kok di YouTube kita video tentang karantina untuk naikin mental, itu ada. Nah, untuk karantina itu kurang lebih kayak itu. Jadi untuk yang pertama, ngurangin air sendiri itu kita ada alasannya. Dan apa ya, ibaratnya untuk kalau mau ngurangin air nih, kita tuh harus tahu penyebabnya apa, kenapa, alasannya gimana, itu harus tahu. Itu yang saya lakukan dan alasan saya itu. Terus untuk karantina kayak tadi, saya kenapa nggak pernah melakukan karantina? Bahkan untuk ikan yang baru beli, saya nggak pernah melakukan karantina karena satu, kalau saya baru beli ikan, saya karantina di tank polosan, ikannya settle di sana. Nanti dia akan saya pindah lagi ke tank dengan substrat lah, ya kan, kayak tank display. Di sana itu saya pindah, dia ada tingkat stres lagi, dia adaptasi lagi. Saya menghindari hal itu, makanya saya nggak karantina. Jadi kalau saya baru beli ikan, itu kalian bisa cek di semua video unboxing saya selalu siapkan tank yang sudah isi substrat. Terus di tank yang sudah disetting dengan bagus, airnya pakai air sumur yang bagus, sudah diaerasi, jadi benar-benar mature airnya itu sudah bagus. Kita aklimasi ikan, sekali ikannya jadi sana nyaman, udah selesai, nggak pindah-pindah lagi. Itu yang saya lakukan. Bahkan untuk para buyer-buyer saya di luar sana yang beli-beli ikan saya selalu sarankan kayak gitu, untuk disiapkan dulu tanknya, nggak usah karantina meskipun ikannya pengiriman jauh. Kecuali ikan sakit pun lihat-lihat dulu karantinanya gimana, kayak tadi guys, kan bengkok, kebesaran tank atau apa, itu baru karantina gitu. Jadi ketika saya melakukan suatu tindakan nih untuk ikan saya pasti akan berpikir dulu, tindakan saya ini manfaatnya apa, fungsinya apa, alasannya kenapa harus saya ambil tindakan ini gitu guys. Jadi makanya kenapa di setiap edukasi saya itu, saya ketika memberikan apa ya, ibaratnya kayak saran, itu pasti saya kasih tahu alasannya, kenapa sih saya saranin kamu seperti ini, alasannya itu begini. Jadi gitu guys, jadi bener-bener jelas. Jadi nggak cuman ngasih saran, tapi saya sendiri nggak tahu alasannya itu apa. Meskipun contoh ya, alasan itu kan harus ya minimal secara logika bisa dijelaskan, terus ada juga secara ilmiah dan ada pembuktian guys gitu. Jadi semua apa yang saya bagikan semua beralasan dan semua itu nyambung kok di logika, nggak ada yang bener-bener cuman asbun asal bunyi dan ikut-ikutan orang. Nah, itu yang akan saya lakukan ketika
saya mungkin mau karantina, itu ada alasannya, turunin air ada alasannya. Nah, kalau saya sendiri untuk mengobati ikan, bagaimana Bang kalau Abang mengobati ikan dengan penyakit yang tidak diketahui atau stres? Contoh ikan stres, drop mental, mojok, nggak mau makan, apa sih yang saya lakukan? Nah, kalau saya pribadi guys, apa yang saya lakukan? Yang pertama, saya akan cek dulu, ini kalau auranti ya, ini ngomongin auranti dulu deh sebentar sebelum ke ikan lain. Kalau auranti itu ada sedikit poin penting lebih ya. Yang pertama untuk temperatur, ini bukan hanya untuk auranti tapi semua canador. Yang pertama itu temperatur airnya bagaimana, apakah tinggi atau tidak, itu dulu yang pertama. Setelah itu kalau temperaturnya aman, kita harus cek kondisi air. Nah, air itu sendiri gimana, kondisinya bagus atau enggak, sudah pakai air sumur apa belum, terus air sumurnya ini sudah berapa lama dipakai sama ikan ini gitu. Makanya kenapa untuk penjelasan masalah Bang berapa lama Abang sifon tank itu, setiap orang dan setiap tank, setiap ikan itu beda-beda guys. Karena gini, apa namanya, untuk amoniak itu sendiri itu cepet banyak atau sedikitnya amoniak itu kembali lagi ke volume air gitu. Jadi kalau semua ini kita pelihara ikan 10 cm di tank 1 meter, ya kan, ikan 10 cm di tank 1 meter, airnya full 30 cm semuanya, itu meskipun 4 bulan nggak dikuras nggak apa-apa. Karena gini, apa namanya, amoniak yang dihasilkan dari si ikan dengan volume air yang sebesar itu sangat-sangat aman guys. Jadi untuk kayak kuras sendiri itu nggak bisa dijelaskan berapa lama, tapi kalau memang mau 2 minggu sekali itu masih oke sih. Saya cari aman untuk teman-teman, kalau minta saran saya sering saranin 2 minggu, tapi untuk di kondisi tertentu itu beda-beda lagi ya guys ya. Nah setelah itu kalau kita sudah cek airnya bagus, temperaturnya bagus, aman, tapi ikannya mojok apa-apa, itu masih kemungkinan stres, ada stres, terus ikan mungkin salah makan dan lain sebagainya, itu banyak banget. Intinya bagaimana sih Bang caranya Abang menangani, contoh kayak ikanku kemarin si gokong tiba-tiba parah, si kaliko juga parah. Kenapa aku kasih daun ketapang? Di sini alasannya ya. Pertama, ikan sudah saya lihat kuncup di air bening. Di sana itu saya curiga pH-nya tinggi atau suhunya panas. Cuman 2 kecurigaan saya. Nah, gimana cara saya mengakali keduanya ini? Yang pertama, airnya sudah sempat saya kuras sebanyak 60%. Saya kuras 60%, saya isi air baru. Nah, itu di sana itu kalau sudah saya ganti kayak itu, kemungkinan besar kadar amoniak sendiri itu sudah mulai tertekan rendah karena airnya sudah air baru. Setelah itu untuk pH itu kan masih belum ketahuan nih pH-nya tinggi atau rendah, itu saya kasih ketapang. Nah, fungsi ketapang sendiri itu satu untuk menurunkan pH. Saya pakai daun ketapang ya guys ya, daun ketapang olahan, itu pasti pH-nya akan turun. Setelah itu, seperti di penjelasan saya sebelumnya tentang daun ketapang, bahwasanya ketapang itu juga punya zat flavonoid, namanya itu antibiotik alami, anti jamur, anti parasit. Nah, secara tidak langsung setelah saya gunakan ketapang, itu yang pertama nilai plusnya saya dapatkan pH-nya turun. Setelah itu yang kedua ada antibakteri, anti jamur, jadi pH-nya aman. Terus kemungkinan ada bakteri dan jamur pada air di si gokong sendiri itu sudah pasti aman, karena sudah ditangani 2 hal itu sama si ketapang itu. Nah setelah itu untuk suhu sendiri itu saya akalin pakai kipas. Dan alhasil guys, bener, saya cuman nggak tahu ya permasalahannya kemarin tuh ada di pH atau suhu, jadinya itu saya belum tahu sampai sekarang. Tapi untuk ikan sekarang kondisi sudah membaik setelah saya kasih ketapang, saya kipasin, sudah aman. Tapi kemungkinan besar temperatur sih, karena jujur panas banget guys, panas banget sekarang di Bali, cuacanya gila banget sih. Nah setelah itu ikan sudah sembuh nih guys, sudah baik, sudah baikan. Setelah itu tadi sore itu langsung saya kuras airnya, saya ganti air baru kurang lebih itu sekitar 80%. Jadi saya sistem in out, jadi nggak saya kuras saja, saya in masuk tapi saya out juga. Terus saya biarin ikan apa ya, secara tidak langsung kan aklimasi juga dengan air baru, terus yang air lama juga keluar secara acak. Nah itu, dan alhasil akhirnya sembuh guys. Bahkan si kaliko juga udah saya ganti air, itu udah sembuh. Dan saya kuras airnya itu tadi sore. Kenapa saya sore? Karena tower saya itu kan di atas panas, kalau siang saya takut airnya panas, jadi saya tunggu sore agar temperaturnya dingin. Itu yang saya lakukan. Dan untuk pola makan sendiri, ketika kita punya ikan-ikan yang sakit, contohnya kayak finrod dan lain-lain sebagainya, itu saya saranin jangan kasih makan udang atau
ulat Hongkong atau yang aneh-aneh lah. Paling enak kalau ikan itu finrod, luka-luka, itu saya saranin lebih ke cacing. Karena cacing itu sendiri ya, saya paling jarang sekali menemukan kejadian di mana ada ikan alergi cacing, itu jarang. Tapi kalau ikan alergi udang, alergi ulhong itu sering banget saya temuin. Jadi di sana untuk antisipasi lebih baik untuk recovery biar cepat, itu lebih baik pakai cacing. Dan untuk ikan yang mager tapi tanpa penyakit kayak luka-luka dan lain-lain sebagainya, itu bisa kita pakai ulhong guys. Kenapa pakai ulhong? Ulhong itu panas di pencernaan. Terus untuk ikan sendiri itu jauh lebih aktif guys gitu. Jadi kita harus tahu ikan itu kenapa dulu baru bisa ambil penanganan. Contoh kayak saya kemarin, saya bener-bener nggak tahu ikan ini kenapa. Saya bingung ambil penanganannya gimana. Makanya saya sharing ke teman-teman, saya bagiin videonya ke YouTube. Akhirnya banyak yang bilang, ya ada yang bilang kena bakteri, kena ini, kena lain-lain. Setelah itu, setelah saya pikir-pikir, saya ambil kesimpulan dari lingkungan, dari air, dari cara saya merawat ikan saya, itu akhirnya ketemu, oh kemungkinan besar hanya dua, temperatur dan amoniak. Udah cuma itu aja guys. Atau pH lah, pH yang terlalu tinggi, karena ya saya nggak tahu juga sih pH di rumah berapa. Kemarin saya nggak ada ngecek pH, TDS dan lain-lain sebagainya sih. Tapi kemungkinan besar itu di temperatur, karena setelah saya kipas 24 jam, 2 hidup, bersyukur aman. Jadi sebenarnya kita untuk ngobatin ikan sendiri itu kalau emang nggak tahu ikannya kenapa, itu kayak cara yang tadi bisa. Ketapang itu sangat membantu di dua hal, yaitu antibakteri dan stabilkan pH. Setelah itu bisa ditambahkan garam ikan untuk apa? Untuk antibakteri, atau ya untuk antibakteri, antibiotiknya itu semakin kuat, itu bisa pakai garam ikan dikit gitu. Tapi kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Nah itu untuk ikan-ikan yang nggak tahu kenapa penyakitnya guys, itu bisa dilakukan dengan ketapang. Ketapangnya aja ingat, jangan direbus guys. Ketapang kalau udah direbus itu zat flavonoidnya itu akan hilang, karena zat flavonoid sendiri itu tidak tahan terhadap suhu didih gitu. Suhu didih maksimal itu hanya di 50 derajat Celcius guys gitu. Tapi kalau kita tahu nih, oh ikanku mager karena ini, itu lebih gampang guys penanganannya gitu. Jadi di video kali ini tuh kebanyakan sih untuk penanganan, untuk alasan kenapa nggak melakukan karantina, penurunan air tuh kayak tadi guys. Jadi kalau gitu videonya sekian dulu, semoga bermanfaat videonya buat kalian semua. Kalau gitu see you di next video, bye bye.